seinteraktif semungkin ya. Ya. Saya balik lagi ke Olive untuk buka acara ini. Terima kasih. Terima kasih kata sambutannya dari Pak Kurnia. Mungkin tanpa basa-basi lagi sebelum Olive mempersilakan Pak Hengki untuk melanjutkan acara. Olive akan membacakan sedikit peraturan webinar, yaitu berpakaian sopan dan rapi, duduk dengan sopan, kemudian membuka video saat acara berlangsung, tutup mic pada saat acara berlangsung, atau narasumber dan panitia berbicara, memperkenalkan diri sebelum ikut bertanya atau ikut berdiskusi. Baiklah, acara selanjutnya kita akan persilakan. Silakan Bapak Hengki Kurniawan. Baik, siang. Terima kasih Ci Olive Kurnia ya. Selamat malam semuanya. Taikeho. Semoga semua dalam keadaan sehat. Jadi kita bisa mulai sekarang ya. Oke. Saya perkenalkan dulu mungkin Pak Herman. Pak Herman ini sekarang menjabat sebagai Direktur PT Mandiri Group. Kemudian sebelumnya pernah kerja di Managing Director di Kastakro Jaya Raya, pernah juga sebagai Managing Director di PT Fairco Indah, kemudian General Manager di PT Tusam Jakarta, dan di Shipping dan Export Manager di PT Medang Kerana Raya. Pak Herman ini menamakan sekolah di Pontianak, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta. Dari pengalaman asosiasi juga banyak sekali, dari pernah di Apindo, di INSA, ICMA, kemudian di mana lagi nih, di Koperasi Produsen Garuda Muda. Ya, jadi mungkin acaranya akan selesai kira-kira jam 9.30 ya, kalau sesuai dengan jadwal. Betul. Jadi sesuai permintaan panitia, Pak Herman juga, jadi maunya itu dialog interaktif. Cuma karena kita lewat Zoom, ini agak susah. Jadi mungkin saya usulkan nanti Pak Herman menyampaikan pandangannya, ada slide, nanti ada beberapa PowerPoint, ada data. Kemudian kalau ada pertanyaan, kalau mau nanya langsung bisa interupsi, atau bisa juga mungkin ketik di bagian di dalam chat, kemudian saya bisa baca, saya bisa langsung teruskan ke Pak Herman, atau bisa juga di situ ada logo reaction, jadi bisa pilih misalnya pilih satu, misalnya tanda seru atau tanda tepuk tangan, jadi saya bisa lihat oh ini mau tanya atau mau nanya atau mau menyanggah misalnya. Oke, mungkin sebelum Pak Herman ngomong, boleh saya kasih gambaran sedikit dulu, mungkin dari sisi ekonomi. Jadi kalau kita ngomong energi itu sangat penting, itu sebagai salah satu bahan baku dalam produksi ya kalau kita lihat dari perusahaan. Kemudian kalau dari sisi masyarakat adalah sebagai bahan baku energi, misalnya menggunakan energi sebagai transportasi, sebagai bahan bakar mobil dan motor misalnya. Jadi bisa bayangkan energi itu sangat penting di perekonomian. Jadi kalau energi mandek, maka boleh dibilang ekonomi juga akan mandek. Produksi akan terhambat dan segala macam. Nah, di dunia ini sekarang di ekonomi, terutama di bidang energi, itu ada beberapa isu penting. Pertama adalah isu kelangkaan. Jadi kita tahu berapa ratus tahun terakhir kita menggunakan energi fosil ya. Jadi gali dari batu bara, kemudian ada minyak bumi, itu nanti suatu saat akan habis. Nah, yang kedua, sampai saat ini ada energi yang terbarukan, misalnya energi angin, energi matahari, tapi sejauh ini teknologinya belum bisa menggantikan energi tersebut. Jadi kita belum tahu sampai kapan nih kira-kira kalau misalnya energinya habis, kemudian bisa tergantikan sepenuhnya oleh energi terbarukan. Kemudian isu lain juga ada isu namanya intensitas energi, atau kalau di teknik mungkin efisiensi. Jadi sekarang negara-negara itu membandingkan negara siapa yang paling efisien dalam menggunakan energi. Misalnya gini, kalau Jepang memproduksi 1 unit mobil, kemudian Amerika 1 unit mobil, Indonesia 1 unit mobil, itu berapa energi yang dibutuhkan gitu. Misalnya berapa uang yang dibutuhkan untuk energi untuk produksi mobil tersebut.
Nah, semakin kecil intensitasnya itu semakin baik karena semakin efisien ya. Jadi misalnya kalau kita hanya pakai 1 liter minyak untuk memproduksi suatu barang yang sama, maka kalau dia semakin kecil akan semakin baik. Terus yang kedua, energi ini juga sangat rentan terhadap dinamika goncangan luar. Kalau misalnya Bapak Ibu sempat dengar, berapa hari lalu itu ada kejadian kapal yang masuk ke terusan Suez, kemudian menghalangi transportasinya. Dengan termandeknya kapal itu harga minyak udah langsung naik 4% kalau kita baca di media. Kemudian kita juga karena perang, energi langsung harga minyak juga langsung jatuh. Tapi kalau ada berita misalnya tentang ditemukan teknologi nuklir atau teknologi angin yang makin bagus, harga minyak di dunia langsung turun. Jadi sangat volatile sekali. Nah, turunnya sangat rentan gitu. Jadi sebagai misalnya pelaku perusahaan yang bergerak dalam bidang energi itu sangat harus memperhatikan resiko dari tersebut. Nah, background saya sebagai akademisi, saya bisa melihat semua itu dengan data dan analisis. Tapi hari ini, malam ini terutama, kita kedatangan tamu spesial, Pak Herman, sudah puluhan tahun berpengalaman sebagai praktisi di bidang energi. Kita ingin dengar kira-kira pandangannya sebagai praktisi, terutama di sektor batubara ya Pak ya. Kira-kira bagaimana dinamika energi di masa lampau, tahun ini dan juga tahun kemarin, dan juga tahun depan, dan juga mungkin 2 tahun dari sekarang gitu. Oke, mungkin Pak Herman, kita bisa mulai, bisa dialog interaktif, tapi Pak Herman juga menyampaikan hasil yang sudah ditulis di slide gitu ya. Oke. Mungkin Ci Olive kita yang share. Oke, nggak apa-apa. Oke, saya bicara dulu. PowerPoint-nya nanti ya, Olive. Saya bicara dulu. Ya. Silakan Pak. Oke, selamat malam rekan-rekan pemuda TLCU Indonesia. Malam Pak. Kalau saya sih udah baby boomer ya. Umur udah hampir cicap. Ya. Jadi oke, topik malam ini saya ambil energi karena memang tiap hari saya geluti itu bidang energi, terutama sektor batubara ya. Tapi saya bicara energi secara umum dulu ya. Energi itu sejak bumi ini tercipta oleh Tuhan, manusia sudah tercipta oleh Tuhan di bumi ini, bumi semesta ini, kita sudah membutuhkan energi. Ya, zaman purbakala mungkin energinya sangat sederhana, batu dengan batu diasah keluar api, nah, itu udah energi. Kayu dipotong, dibakar, itu udah energi. Ya, dan energi itu sekarang ini terdiri dari fosil. Fosil itu oil and gas, LNG, batu bara, ya, itu fosil. Fosil itu adalah karunia dari Tuhan. Batu bara itu tercipta itu 1 juta tahun baru tercipta menjadi batu bara. Ya, itu benar-benar karunia Tuhan. 1 juta tahun itu dari karbon. Batu bara itu dari karbon, dari pohon, tentang gempa bumi, gempa besar-besaran, pohon itu masuk ke perut bumi, 1 juta tahun kemudian baru jadi batu bara. Dan di seluruh dunia ada. Kemudian 4 juta tahun lagi baru jadi berlian. Berlian yang Olive pakai itu umurnya 4 juta tahun itu Olive. Ya. Jadi dari hitam menjadi putih, menjadi kuning. Nah, itu. Jadi itu adalah energi fosil yang sangat berharga ciptaan dari Tuhan. Ya. Jadi itu yang membuat pengusaha batubara kaya raya. Ya. Karena itu karunia dari Tuhan. Nah, sedangkan oil and gas itu juga karunia dari Tuhan, juga dari fosil. Ya, LNG juga sama, gas ya. Tapi saya mau mungkin bicara sebagai praktisi bisnis, saya lebih sorot di aspek ekonominya, ya. Energi
kita mau memproduksi energi yang di perut bumi, itu ada 4 aspek yang harus kita penuhi. Aspek pertama adalah padat modal, padat teknologi, high risk jangka panjang. Ya, baik oil and gas, baik LNG, baik batu bara, itu semuanya adalah harus masuk 4 kriteria ini baru bisa sukses berbisnis di energi. Yaitu saya ulang lagi, padat modal, padat teknologi, high risk jangka panjang. Ya, itu 4 kriteria pokok yang harus dipenuhi oleh suatu bisnis energi. Ya, kemudian saya mau cerita sedikit tentang energi. Ilustrasi aja, seperti negara Norway. Sebelum pandemik saya kunjungi Skandinavia, diundang oleh Astra International. Ya, saya sebagai undangan Astra International, saya berkunjunglah ke Swedia, Norway, dan ke Denmark. Ya, di Norway saya dapat informasi, mungkin juga Hengki juga pernah dengar. Norway itu dulu negara ini saya dapat informasi dari tour leader lokal, ya, karena saya sangat intent terhadap energi. Saya tanya tour leader lokalnya Norway itu dan sejarahnya gimana sih? Penduduknya cuma 5 juta lebih, ya, dulu miskin sekali, disubsidi oleh Denmark, disubsidi oleh Swedia. Kemudian mereka menemukanlah cadangan minyak di laut dalamnya yang kualitas terbaik di dunia, ya, dan mereka lifting per hari mungkin sampai saat ini 1,5 juta barel kualitas minyak yang terbaik di dunia di laut dalam. Mereka cuma konsumsi dalam negeri mungkin 250.000 barel per hari, 1.250.000 barel per hari dia ekspor ke seluruh dunia. Sehingga Norway pada hari ini adalah salah satu negara terkaya di dunia. Karena penduduknya sudah tidak perlu bayar listrik, tidak perlu bayar uang sekolah, semua dapat subsidi dari pemerintah. Nah, itulah energi. Energi bisa membuat suatu negara menjadi sangat makmur dan sangat kaya. Nah, tapi energi itu di dalam perut bumi harus dengan teknologi tinggi baru bisa menemukan misalnya deposit cadangan minyak laut dalam. Ya, jadi semua itu high risk, semua itu padat modal. Ya, tapi begitu sukses akan menjadi orang kaya raya, negaranya pun kaya raya. Itu ilustrasi saya saat yang pertama tentang Norway. Ilustrasi kedua saya tentang batu bara. Batu bara, pernah ingat Afrika Selatan waktu politik apartheid di embargo minyak oleh Amerika. Padahal Afrika Selatan tidak punya deposit minyak. Tapi dia punya deposit batu bara sangat besar. Sangat besar. Sehingga apa yang terjadi? Dia mempergunakan high-tech dari Jerman yang merubah batu bara menjadi bahan bakar minyak. Merubah batu bara menjadi bensin, tapi biaya produksi waktu itu sangat mahal, $78. Tapi mau nggak mau, karena dia diembargo minyak oleh Amerika. Sehingga dia tetap produksi minyak untuk dipakai sendiri dengan bahan baku batu bara. Dengan biaya produksi $78. Nah, itulah. Energi sangat dekat dengan politik, sangat rentan dengan dunia politik. Apa yang dikatakan Pak Hengki itu benar. Ya, energi sangat dekat dengan politik, sehingga energi dijadikan bahan politik. Ya. Nah, itu kira-kira tentang energi. Kemudian saya sekarang masih bicara energi dunia.
Energi dunia yang saya punya data ini, ya, konsumsi dunia itu 15.000 MTU, itu ekuivalen juta ton oil equivalent termasuk minyak bumi, batu bara, gas, biomasa, nuklir, hidro, dan energi terbarukan. Itu konsumsi dunia 15.000 MTU. Ya. Sedangkan Amerika sendiri terbesar di dunia dibanding negara lain itu 3.000-an MTO, China 1.800 MTO, Indonesia 400-an MTO. Sedangkan listrik, pembangkit listrik di saya bicara dunia dulu ya. Konsumsi minyak di dunia yang terbesar masih Amerika per hari. Ini data dari International Energy Agency di Paris. Ya, sampai hari ini konsumsi minyak di dunia yang masih terbesar adalah Amerika 15 juta barel per hari. Runner up-nya Tiongkok 11 juta barel per hari, Jepang 4,3 juta barel per hari, India 3,8, Brasil 3,2, dan Indonesia 1,6 juta barel per hari. Ya, Indonesia dulu produksi minyak, ya, tapi Indonesia nanti saya baru bicarakan. Sekarang kita bicara dunia dulu. Oke, Olive, boleh tampilkan itu slide saya. Slide pertama. Slide pertama. Silakan, Pak. Ya, ini mengenai energi outlook 2021 menuju ke 2022 lah, boleh ya, karena tahun ini udah 2021. Oke, lanjut. Maaf, mungkin layarnya boleh di full screen, Cik Olive. Oke, lanjut ya. Nah, ini mengenai di bawah ada tombol mungkin. Ya. Di bawah ada tombol. Ini Ada mengenai tombol full screen. Ini sudah mengenai global energy consumption. Ya, ini saya cuma memberikan gambaran konsumsi energi sesuai dengan grafik yang ada dan dibagi oil, gas, coal, nuklir, and renewable. Ya, tahun 2020 karena pandemik, ya, konsumsi energi kita turun 7% year on year. Karena efek kegiatan yang rendah dari sektor manufaktur dan industri karena COVID. Karena ekonomi juga kontraksi sebanyak 6-4,5%. Konsumsi minyak juga berlangsung hampir 10%. Permintaan minyak yang lebih rendah di sektor transportasi karena penguncian konsumsi gas dan batu bara juga turun sebesar 5-8%. Karena pandemik, semua pandemik, konsumsi energi tahun lalu semua turun. Karena work from home segala macam, ya, kira-kira gambaran global energy consumption pada saat ini. Lanjut, Olive, atau sampai di sini mungkin Pak Hengki ada pertanyaan, silakan sebelum saya lanjut ke slide berikutnya. Kelihatan masih ya. Masih lanjut bisa, ya, lanjut ya. Oke, sekarang saya bicara tentang energy consumption di Amerika. Karena sampai saat ini Amerika adalah konsumsi energi terbesar di dunia. Ya, setelah itu mungkin sebentar lagi akan disusul oleh Tiongkok. Kalau energi consumption di Amerika masih didominasi oleh minyak, LNG, batu bara udah mulai menurun, nuklir juga ada, dan renewable. Menurut International Energy Association mengatakan konsumsi energi pada tahun 2020 menurun sebesar 3% karena pandemik, membuat ekonomi negeri menyusut juga 3,5%, dan konsumsi batu bara juga turun 16,14%. Year on year, karena rencana pemerintah atas dekarbonisasi, tetapi International Energy Agency memprediksi konsumsi batu bara pada tahun 2021 tahun ini akan melonjak lagi menjadi 18,14%, karena harga yang lebih rendah dan musim dingin yang lebih dingin.
minyak Amerika dan konsumsi gas alam pada tahun 2020 juga berkurang, masing-masing 4,3% dan 2%. Penurunan konsumsi minyak yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas yang lebih rendah di sektor transportasi, terutama sektor penerbangan. Jadi pandemik tahun lalu itu hampir lumpuh penerbangan di dunia, sehingga konsumsi afturnya turun drastis, ya, dan diakibatkan oleh lockdown juga. Kemudian International Energy Agency di Paris juga memprediksi konsumsi gas alam pada tahun ini akan menurun sebesar 2,4% sebagai efek dari meningkatnya harga LNG dan juga menurunkan permintaan dari sektor residen, komersial, dan industri. Tetapi kapasitas daya LNG pada tahun 2021 akan meningkat sebesar 6,6 gigawatt untuk di Amerika. Ya, International Energy Agency juga mengatakan dengan meningkatnya konsumsi pada bahan bakar fosil pada 2021 dan 2022 akan membuat emisi gas CO2 negara juga akan meningkat 4,8 miliar metrik ton pada 2021 dan 4,9 miliar metrik ton pada 2022. International Energy Agency juga memperkirakan konsumsi listrik di Amerika akan meningkat sebesar 2,1% pada tahun ini, 2021. Sektor perumahan juga akan tumbuh sebesar 2,7%. Dan pada tahun 2021, karena suhu yang lebih dingin pada kuartal pertama tahun 2021, penjualan listrik di sektor komersial di industri pada tahun 2021 juga akan meningkat masing-masing 0,7% dan 3,7% hingga tahun 2022. Sampai di sini Pak Hengki ada pertanyaan? Apa kita perlu dialog interaktif dulu? Mungkin masih bisa lanjut Pak Herman. Mungkin saya ada satu pertanyaan dulu. Itu kalau penurunan konsumsi itu kan karena pandemi ya. Itu jadi pandemik. Force major. Jadi goncangan eksternal. Ini kalau dari harga itu berarti menurun kira-kira. Menurun. Harga energi. Ya, jadi gini, energi di Eropa, Amerika sangat terpengaruh oleh musim. Ya, di Tiongkok juga sama. Kalau musim dingin, Kak, contohnya si Tiongkok. Kita meloncat ke Tiongkok. Tiongkok itu kalau musim dingin, hidronya Sungai Yangtze-nya, Sungai Huanghe-nya beku. Sehingga hidronya mandek. Air terjunnya beku jadi salju, sehingga pembangkit listrik hidronya shutdown. Begitu hidronya shutdown, pemakaian pembangkit listrik tenaga uap dari batu bara meningkat. Sehingga Pak Hengki coba perhatikan, batu bara pada akhir tahun lalu sudah mulai meloncat sampai Februari tahun ini. Kenapa? Karena Tiongkok lagi musim dingin, hidronya shutdown, sehingga dia bakar lagi batu bara begitu besar. Ya, harga batu bara naik lagi. Jadi harga batu bara ini barometernya dari Tiongkok. Tiongkok yang pegang kendali harga batu bara. Batu bara ini turun naik, musim dingin juga sangat mempengaruhi. Ya, kalau musim dingin di Tiongkok, ya biasanya harga batu bara naik. Dan tahun ini juga pemulihan ekonomi di Tiongkok juga sudah mulai normal karena mereka sudah bisa atasin COVID-19, ya, sehingga industrinya mulai kerja lagi, kerja full, sehingga perlu listrik yang cukup besar. Saya pernah beberapa kali jadi pembicara di China Asian Mining Conference di Nanning waktu tahun 2012 sampai 2017 ya. Tiap tahun saya diundang ke sana jadi pembicara di China Asian Mining Conference. Itu di Tiongkok itu karena mayoritas
Nah, kita sekarang loncat ke Tiongkok ya, Pak Hengki ya. Kita loncat ke Tiongkok ya. Kalau di Tiongkok itu antara penambang batu bara dengan antara pembangkit listrik itu BUMN-nya masing-masing profit center, masing-masing mementingkan diri sendiri. Huatien maunya batu baranya murah. Penambang batu bara di Tiongkok yang pada umumnya BUMN maunya harganya tinggi. Dan di Tiongkok itu tambang batu bara itu semua underground, nggak ada yang open pit seperti Indonesia. Indonesia paling enak, open pit semua. Di Tiongkok tambang batu bara itu semua underground, paling cetek 500 meter, paling dalam 3,5 kilometer. Jadi saya pernah ketemu chairman China Coal Association, dia mengatakan pekerjaan tambang batu bara di Tiongkok itu pilihan orang Tiongkok yang terakhir. Dia udah nggak dapat kerjaan tempat lain, dia baru mau kerja di tambang batu bara. Kenapa? Bisa 1 tahun nggak pernah lihat matahari, dia bilang. Dan risiko kecelakaannya tinggi sekali. 1 tahun tuh bisa, menurut China Coal Association itu bisa meninggal manusia di dalam lubang tambang batu bara itu 7.000 orang. 7.000 orang per tahun. Ya. Jadi dia lebih murah beli dari batu bara dari kita. Karena pembangkit listrik di Tiongkok itu mayoritas di selatan, kan industrinya paling hidup di selatan. Padahal tambang batu baranya ada di Shanxi, Mongolia, di utara. Kalau angkut batu baranya ke selatan tuh naik kereta api bisa 3.000 kilometer. Makanya mereka sekarang pintar, sudah mulai bikin pembangkit listrik mulut tambang, bikin hidro, energi mix ya udah mulai. Energi mix-nya udah mulai. Nah, tujuannya memang pada akhir mau kurangi pemakaian energi fosil. Ya. Tujuan terakhir lagi menurunkan emisi karbon. Ya. Karena Tiongkok sudah mulai kaya, dia udah mau hidup dengan udara yang bersih. Ya memang tidak dipungkiri batu bara kalau pencemaran lingkungannya lumayan ya, lumayan. Tapi kalau India, Vietnam, Bangladesh, Sri Lanka, Thailand, Kamboja masih nggak peduli soal pencemaran lingkungan. Jadi batu bara ini menurut saya adalah energi fosil, masih energi terfosil termurah di dunia. Ya, mau ganti energi apapun, masih batu bara adalah energi termurah di dunia. Ya, makanya Mandiri Group motonya adalah Mandiri Cool Fueling for Tomorrow. Ya. Jadi tetap bagaimanapun ya energi terbarukan, mau surya kek, mau angin kek, mau hidro kek, mau biomasa kek, tetap energi batu bara, fosil batu bara termurah di dunia. Jadi untuk 20-30 tahun ke depan, ya energi fosil yang namanya batu bara tetap dibutuhkan dan tetap termurah. Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan, Pak Hengki? Ya, Pak Herman. Mungkin saya ke peserta mungkin ada pertanyaan dulu. Oke, silakan. Pak Herman. Silakan. Belum ada ya. Saya masih ada, Pak. Ini kalau lihat slide pertama dan kedua, ini menarik datanya nih. Di dunia itu kan trennya meningkat terus ya selama 10 tahun terakhir. Iya. Begitu juga di Amerika. Nah, kalau yang menarik ini di Amerika nih, proporsi energi mixnya. Kalau kita lihat oil itu relatif stabil selama 10 tahun terakhir. Kemudian gas itu meningkat proporsinya kelihatan. Nah, yang paling ekstrim itu kelihatan dari coal dan renewable energy.
Kalau renewable energi kita bisa pahami kalau meningkat proporsinya karena memang teknologi makin berkembang ya. Nah, ini untuk coal itu kelihatannya makin kecil. Itu menurut Pak Herman kira-kira apa Pak, penyebabnya nih? Oke, Apakah sama dengan kasus Eropa, misalnya penentangan energi yang disebut sebagai pencemar udara yang tinggi gitu Pak? oke, saya jelasin tentang batu bara Amerika. Kenapa grafiknya dari 2009 sampai 2021 batu baranya turun, ya. Dia mulai turun tuh 2007 sampai 2021. Sebabnya ada satu, mereka ketemu shale gas. Padahal produk deposit batu bara Amerika juga boleh dikatakan salah satu terbesar di dunia juga. Dan produksi mereka juga lumayan, hampir 1 miliar ton satu tahun, 800 juta ton lebih untuk Amerika. Karena dia ketemu shale gas yang begitu murah, sempat Trump melarang tambang batu bara. Donald Trump waktu jadi presiden. Dan sempat juga dilemparlah batu bara ini ke Asia. Jadi sempat juga membuat harga batu bara dunia ini hancur-hancuran karena batu bara Amerika tadinya konsumsi domestik dilempar karena dia dapat share gas, dia lempar ke market Asia sehingga mengganggu sekali market kita dari Indonesia, Australia maupun Afrika Selatan. Karena di dunia ini batu bara yang di-trade kira-kira 2 miliar ton. Di-trade loh, diperdagangkan. Bukan konsumsi loh, konsumsi Tiongkok satu tahun dia produksi 3,6 miliar ton, depositnya ada 51 triliun ton, dia bisa mengkonsumsi 3,4 miliar ton. Ya. Jadi 200 juta ton dia masih ekspor. Dia masih beli dari kita 200 juta ton. Nah, itu hebatnya Tiongkok. Tiongkok dia kalori tinggi, dia jual ke Tiongkok. Dia jual cari duit dia jual ke Jepang, jual ke Hong Kong, Korea Selatan, yang notabene-nya selalu makan batu bara kalori tinggi 6.300 ke atas karena mereka maunya yang sulfur rendah, yang mau bersih lingkungan. Yang kualitas bagus ini oleh Tiongkok diekspor ke Korea Selatan, ke Jepang, ke Hong Kong, Taiwan. Dia beli kalori rendah dari kita yang murah, dia pakai sendiri, ya. Nah, itu hebatnya polisi batu bara Tiongkok. Jadi produksi Tiongkok terbesar, pemakaian batu bara juga Tiongkok terbesar. Tapi batu bara yang kita perdagangkan di dunia itu kira-kira tiap tahun 2 miliar ton. Dari Indonesia kita ekspor, nanti masuk ke slide Indonesia kelihatan. Kita tahun lalu produksi 600 ton lebih, pemakaian domestik 100 ton lebih, 137 ton, 7 juta ton, sisanya 400 juta ton kita ekspor ke dunia. Sehingga kita eksportir batu bara terbesar di dunia. Bukan produsen batu bara terbesar di dunia, ya, dan bukan deposit terbesar di dunia. Nah, ini nanti masuk di sesi Indonesia, saya bercerita tentang Indonesia. Sekarang saya cerita tentang dunia, Amerika, Tiongkok, dan lain-lain. Ya, nah, ini slide-nya. Dari slide-nya energy consumption di Amerika, masih ada pertanyaan, Pak Hengki? Cukup Pak Herman, bisa lanjut. Ya. Silakan lanjut. Lanjut ya. Sekarang saya masuk ke energi demand di Asia. Ya, menurut data dari Platts, PDB Asia tahun 2020 memiliki penurunan sebesar 2%. Karena pandemik lagi. Ya, PDB 2021 diekspektasi pertumbuhan sekitar 7%. Karena berdampak pada permintaan. Nah, ini kayaknya COVID sudah hampir berlalu, ya. Jadi pertumbuhan udah mulai 7%. Sekarang kita bicara minyak. Prediksi permintaan minyak di wilayah tersebut, maksudnya Asia,
2021 akan meningkat 5%. Dengan konsumsi terbesar ya pasti Tiongkok, India lah, dua negara ini. Dengan asumsi kegiatan transportasi di sektor transportasi sudah mulai hidup kembali. Ini energi kan terbesar selain listrik, transportasi. Jadi dengan pandemik ini, transportasi terhenti semua. Penerbangan di dunia terhenti semua. Sehingga konsumsi minyak pun turun. Ya, konsumsi minyak turun secara signifikan. Terus ini data dari WoodMac lagi. Data dari WoodMac juga mengatakan permintaan minyak di Asia menurun sebesar 1,8 juta barel per hari pada tahun lalu, 2020. Efeknya pandemik lagi. Tetapi mereka prediksi permintaan tahun 2021 akan meningkat karena ada dukungan dari pabrik petrokimia sudah mulai produksi kembali, mulai aktif, transportasi mulai hidup kembali. Jadi tahun ini kelihatannya dunia setelah vaksin, dunia sudah mulai agak optimis. Ya. Sedangkan informasi dari Shell mengatakan permintaan Asia tentang gas alam 2021 diperkirakan akan meningkat 19 juta ton. Karena beberapa negara seperti Korea, Cina, Jepang, India, Thailand, dan Taiwan, Pakistan akan meningkatkan penggunaan LNG. Karena masalah lingkungan, masalah ini lagi, pencemaran lingkungan. Jadi mereka lari ke LNG sekarang. Juga pasokan lebih rendah dari permintaan karena batasan kilang gas yang akan mempengaruhi kenaikan harga. Dan jika ini terjadi akan meningkatkan konsumsi batu bara. Ini batu bara dapat pricing lagi. Kalau LNG harga naik, konsumsi LNG menurun, impact-nya ke konsumsi batu bara akan meningkat. Ini menurut International Energy Agency lagi memprediksi konsumsi batu bara global pada tahun ini akan meningkat sebesar 2,6%. Sebagai efek dari konsumsi listrik yang lebih tinggi di Cina untuk mendukung pertumbuhan nasionalnya, karena IMF juga memprediksi bahwa PDB China pada tahun 2021 akan meningkat sekitar prediksi. Ini kalau Pak Hengki ekonom lah. Kita ekonom kan selalu membicara asumsi. Prediksi asumsi sebesar 8,2%. Dan permintaan batu bara di India dan negara-negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Malaysia, Indonesia, dan Filipina juga akan meningkat sebagai akibat permintaan daya yang lebih tinggi dari sektor manufaktur dan industri. Jadi tahun 2021 pada umumnya dunia sudah mulai optimis, Pak Hengki. Dunia mulai optimis untuk tahun 2021. Oke, ada sampai di sini dari Pak Hengki ada pertanyaan? Mungkin pertama saya serahkan ke peserta dulu. Mungkin ada pertanyaan untuk Pak Herman? Belum ada ya? Saya ada pertanyaan lagi Pak Herman. Boleh, Jadi, silakan. Pak Herman nyebut di kawasan Asia itu begitu ada guncangan di sektor minyak, maka orang akan melakukan substitusi ke batu bara. Jadi itu di ekonomi ini sangat masuk akal ya. Jadi sangat rentan. Iya. Antara LNG dengan batu bara. LNG dan batu bara ya? Iya, gas. LNG dan batu bara. Perusahaan itu selalu substitusi. Misalnya kalau gas lebih murah akan ambil gas, batu bara lebih murah ambil batu bara. Betul. Dan sebenarnya itu sangat rasional. Nah, itu kan terjadi di kawasan Asia, Pak Herman. Nah, sekarang kalau misalnya kasusnya di Eropa misalnya, itu kan ada benturan misalnya di kampanye negatif terhadap batu bara. Kalau ada guncangan di LNG, itu juga elastisitasnya atau sensitivitasnya terhadap pembelian batu bara itu gimana, Pak? Dibandingkan dengan di Asia misalnya. Kalau Eropa memang mereka sudah go green. Jadi Eropa memang sebenarnya pemakaian listrik tenaga uap di Eropa itu batu bara terbesar Jerman. Karena Jerman itu negara industri. Ya kebetulan saya pernah di Jerman ya.
Tapi mereka ini sekarang sudah mulai mengurangi terus pemakaian batu bara. Substitute-nya adalah LNG. Substitute-nya LNG, ya. Jadi Eropa memang tidak gitu terpengaruh terhadap batu bara. Batu bara ini terbesar di dunia itu adalah pemakaiannya Cina, India, Amerika karena share gas dia buang, dia kurangi batu bara. Makanya yuk lihat grafik di Amerika kan batu baranya menurun kan, menurun karena dia ketemu share gas yang murah. Share gasnya jadinya lebih murah dari batu bara. Nah, tadinya Donald Trump nggak mau gali udah batu bara, dia simpan. Tapi waktu pernah juga dia roba polisi, dia produksi batu bara setahunnya kira-kira 850 juta ton, dia buang ke market Asia. Wah, akhirnya market Asia oversupply. Oversupply itu otomatis harga turun. Karena Amerika dia berani untung $1-2 pakai dia freight-nya kan mahal sekali. Antara bawa batu bara dari Amerika nyebrang ke lautan Pasifik menuju ke Asia kan mahal sekali. Tapi kadang-kadang dia mau buang gitu. Kalau dia nggak mau buang, harga batu bara kita di Asia agak stabil. Misalnya dia nggak buang, dia nggak pakai, dia pakai share gas, dia simpan aja batu baranya, dia nggak gali, ya. Nah, itulah kira-kira energi ini memang sangat rentan dengan politik, sangat rentan dengan situasi ekonomi. Ya Pak Hengki. Kira-kira pengusaha melakukan hedging nggak Pak di batu bara? Kalau Indonesia. Ya, Indonesia. Kalau tadi sekarang saya masuk ke Indonesia ya. Minta maaf aja. Kalau Indonesia ini, kalau cerita tentang sejarah tambang batu bara Indonesia ini cukup panjang. Karena zaman Pak Harto, tambang batu bara itu dikasih sistem kontrak, ya, namanya PKP2B, Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara Indonesia. Itu ada generasi 1, generasi kedua, generasi ketiga. Nah, saya flashback zaman Pak Harto. Pak Harto zaman mimpin negara ini tahun 66, itu satu manusia pun nggak ada yang mau pergi tambang batu bara. Ya, karena harga batu bara waktu itu baru $14 lah, mungkin nggak sampai, ya. Waktu minyak mungkin cuma belasan dolar, batu bara mungkin cuma $3, $4. Siapa yang mau pergi gali? Tapi Pak Harto pinter, dia membuat supaya orang mau gali batu bara, dia kawinkanlah antara perusahaan minyak dunia dengan perusahaan mineral dunia. Nah, seperti contoh Arutmin yang di Kalimantan Selatan itu adalah Arko dikawinkan dengan Uta Mineral. Jadinya PT Arutmin. Dulu itu 100% punya orang asing. KPC dikawinkanlah BP, British Petroleum, dengan Rio Tinto. Jadilah KPC, Karya Kaltim Primakul. Ya, Braukul dia kasih perusahaan Belanda. Ya, Kideko dia kasih perusahaan Korea. Ya, Indominco dulu dia kasih perusahaan Taiwan. Nah, itu generasi 1 ya. Dulu generasi 1 kenapa batu baranya paling bagus? Karena Pak Harto kasih mereka gratis 1 juta hektar, yuk cari sepuasnya, baru yuk tentukan yuk maunya luasnya berapa, yuk pilih daging khas, yuk tentukan berapa hektar, baru tanda tangan kontrak dengan pemerintah. Nah, itu generasi 1. Yang sekarang lagi rame tentang perpanjangan kontrak mereka. Itu generasi 1 cuma 7 big boy untuk dunia batu bara. Ya. KPC, Arutmin,
Beraukul, Kideko Jayagung, Indominco, ya, sama Tani Toharum, sama MHU, Multi Harapan Utama, 7, ya. Kalau kami Mandiri Group generasi kedua. Generasi kedua masih dikasih 200.000 hektar, tapi udah bayar untuk cari depositnya. Cari kita linguis tinggal nggak sampai 10.000 hektar yang kita pertahankan sekarang. Nah, itu generasi kedua. Generasi kedua juga nggak banyak, ya. Itu ada belasan juga, ya. Generasi ketiga. Terus setelah Pak Harto lengser, nah itu yang udah mulai kacau nih. Setelah Pak Harto lengser, ya, ganti Habibie, ganti Gus Dur, ganti Megawati, terus izin tambang dikasih wewenang sepenuhnya ke Bupati. Wah, Bupati main keluarkan izin tambang sekian ribu izin itu nggak jelas sudah. Isinya batu bara apa ada apa enggak, ya. Makanya sekarang timbul izin tambang itu batu bara mineral itu mungkin belasan ribu izin, banyak yang tumpang tindih, banyak yang masalah, ya. Kasihan pengusaha. Menurut saya sih, saya di Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia sekian lama, saya 3 periode waketum, sekarang 2 periode kedua Dewan Penasehat. Sekarang saya masih didaulat teman-teman untuk mimpin panitia pemilihan untuk ketum baru, ya. 1-2 minggu lagi kita akan pemilihan ketum baru. Itu kami sedih, pengusaha yang nggak ngerti batubara ikut-ikutan terjun ke tambang batubara, sehingga pegang izin nggak tahu ada isi apa enggak. Karena batu bara itu di perut bumi, kalau you nggak eksplorasi, you tidak bor, mana tahu itu lokasi ada batu bara apa enggak, ya. Nah, itu masalahnya, ya. Sehingga kalau Hengki tanya tentang tambang batu bara ini gimana di dunia perbankan, ya. Sementara ini perbankan sangat selektif, bukan dia tutup pintu, sangat selektif untuk memberikan kredit tambang batubara, ya, karena mereka juga udah kapok, ya, banyak memberikan kredit ke izin tambang kecil, tapi ternyata tambangnya tidak ada deposit batubaranya. Jadi ya itulah yang kata kunci saya dari awal mengatakan energi itu bisnis, ya. Kalau kita bicara bisnis energi itu padat modal, padat teknologi, high risk, jangka panjang. Tidak ada namanya bisnis energi itu jangka pendek, ya. Nah, kalau sekarang kita bicara oil and gas, nah, kebetulan saya ikuti yang Blok Masela yang lagi rame itu loh, yang di Maluku, ya. Kebetulan waktu mereka webinar khusus tentang Blok Masela, saya sempat ikut dengar pakar bicara selama 5 jam non-stop, karena sangat menarik. Jadi 5 jam pun nggak terasa. Dari siang sampai sore, saya ikuti para pakar bicara. Itu udah ketemu. Itu depositnya nanti LNG terbesar di Asia Tenggara ada di Masela. Nah, sekarang tinggal kita keluarin. Nah, kalau sekarang bicara energi, kembali lagi bicara infrastruktur, ya. Sekarang gas bisa dikeluarkan dari tengah laut. Nah, you mau salurkannya kemana? Mau offshore apa onshore? Dulu operatornya Inpex dari Jepang. Inpex majority, karena dia operator, 64%. Karena dia mengeksplorasi Masela dari nol sampai hari ini.
Jadi dia tetap dihormati oleh pemerintah Indonesia sebagai operator. Kalau sel kemarin baru participant. Kalau participate boleh gonta-ganti. Tapi operator tetap. Nah, karena kemarin sel maunya offshore. Offshore itu keuntungannya apa? Offshore itu keuntungan bagi kita itu sebagai negara NKRI untuk pada saat ini kurang bagus. Kenapa? Karena zaman kita di Badak, Arun, selalu keluar gas dibawa ekspor ke Jepang. Bawa ekspor kemana? Nah, sekarang mau dibikin kilangnya di darat. Makanya dari offshore, Marcella, dipindahkanlah ke onshore. Nah, ribut lagi. Shell ngambek. Shell sebagai partisipat, dia tidak mau. Dia keluar. Padahal dia tuh perusahaan oil and gas terbesar di dunia loh, Shell. Walaupun di hilir Indonesia udah sangat besar ya. Bapak kalau kemana-mana, pom bensin Shell udah di mana-mana ya. Itu kan bisnis hilirnya. Tapi bisnis hulunya juga sangat besar. Nah, Marcella tadinya dia partisipat. Operatornya tetap Impact Jepang. Ya. Nah, sekarang lagi nego lagi sama Shell. Mau nggak? Mau gabung nggak? Gabung mungkin Sinok gabung. Ya, dari China masuk. Bisa dari mana-mana masuk. Ya. Kalau partisipet itu boleh gonta-ganti siapapun. Pertamina juga boleh masuk. Tapi operator biasanya permanen karena dia mulai dari nol. Nah, pemerintah kan sekarang konsisten sudah mau onshore. Ya. Dengan segala hitung dagangnya lah. Pemerintah sekarang ini tetap mau onshore. Tapi saya kasih tahu mereka, hati-hati karena ini jangka panjang 25 tahun. Jadi kalau mau onshore harus lobby lagi presiden-presiden berikutnya setelah Jokowi. Karena 2025 kan Anda sudah mulai komersial atau construction, sudah mulai produksi, presidennya udah ganti. Atau nanti diganti offshore lagi gitu loh. Ya. Karena Shell sudah uji coba di Australia, di Darwin, offshore-nya nggak gitu sukses. Malah budgetnya over budget, ya, over budget besar sekali. Jadi sebenarnya paling aman onshore, ya. Nah, jadi kalau bicara energi, bicara infrastruktur. Nah, sekarang lagi saya kembali lagi ke batubara Indonesia. Nah, kenapa batubara Indonesia sekarang produksi terbesar di Kalimantan? Karena Kalimantan banyak sungai-sungai besar. Jadi infrastrukturnya sangat lancar. Sungai Mahakam aja bisa 2.000 lebih. Tak and bus lagi operasi di sana. Ya, Sungai Barito ada sekian ratus. Karena sungainya besar, jadi bisa keluarkan pakai tak and bus. Padahal deposit batubara kita terbesar ada di Sumatera, bukan Kalimantan. Ya, Sumatera ada 60% lebih deposit batubara kita. Sisanya baru Kalimantan. Kalau yang lain kecil-kecil nggak dihitung lah. Ya, Kalimantan mungkin ada 30 lebih, 40. Sisanya Sumatera. Sumatera kenapa produksi batubaranya kecil sekali? Ya, PTBA dari zaman Belanda sudah produksi sampai hari ini belum habis-habis, depositnya masih sangat besar. Karena infrastruktur. Pemerintah Jokowi sekarang memutuskan batubara harus masuk ke hilirisasi. Sekarang saya mau cerita tentang hilirisasi batubara. Ya, yang bisa melakukan hilirisasi batubara itu tidak semua tambang, karena hilirisasi perlu teknologi tinggi, padat modal, ya, dan deposit harus menunjang, baru bankable. Deposit yang besar-besar ada di generasi 1 yang akan diperpanjang kontraknya dengan PTBA. Yang kecil-kecil, saya sih tidak yakin mereka sanggup melakukan hilirisasi. Karena tidak mungkin seorang pengusaha mau keluarkan duitnya dari kocek untuk investasi hilirisasi yang begitu besar.
investasinya. Pasti dia mengharapkan institusi perbankan, mau dalam negeri, mau offshore, tetap dia butuhkan investasi dari fasilitas finance dari bank. Kalau proyek hilirisasinya tidak bankable, sama juga kita diajarin untuk membohongi pemerintah, ya kan? Jadi hilirisasi batubara saya dukung, setuju, ya. Tapi dengan syarat harus yang tambang yang depositnya yang besar-besar, baru diwajibkan hilirisasi. Kalau yang menengah ke bawah, kecuali mereka bisa konsorsium, bentuk klaster, beberapa tambang gabung, ya, untuk sama-sama membangun hilirisasi. Memang judulnya sekarang ini pemerintah ini dengan undang-undang baru Minerba, ya, Undang-Undang Nomor 3 2020 itu perpanjangan kontrak tambang batubara generasi 1 yang besar-besar, syaratnya harus hilirisasi. Itu saya setuju karena mereka depositnya besar-besar, ya. Nah, itu kalau bicara hilirisasi. Kalau bicara mineral nikel kita deposit terbesar di dunia sekarang. Ya, nikel kita ada deposit kira-kira 23-24% dari dunia dan kita terbesar di dunia. Nah, sekarang kita bicara lagi, loncat lagi ke energi mix Indonesia. Mohon maaf Pak Herman, kita punya waktu sekitar 20 menit lagi. Oke, saya sekarang loncat, Pak Hengki, saya loncat ke loncat ke Indonesia Energy Supply Demand Outlook. Oke. Ini grafik-grafik saya nggak usah bahas deh. Oke. Maaf sebentar, minta minum. Cik Olive. Iya, siap. Ya, sampai jam 9 berapa? lewat 15 menit. Berapa? Jam 9 lewat 15 menit. Acaranya ya? Untuk closing-nya selanjutnya kita akan lanjut foto. Oh gitu. Oke. Berarti 20 menit lagi ya, Pak. 20 sampai 25 menit. Oke, sekarang ini ada pertanyaan untuk Pak Herman dulu. Boleh. Pak Herman, ini ada pertanyaan dari peserta. Tadi Pak Herman sempat nyebut di Indonesia itu di zaman Pak Harto dulu nggak kompetitif ya. Jadi listrik itu lebih mahal dibandingkan oil, lebih murah dibandingkan dengan batu bara. Kemudian nggak ada kompetitif. Kemudian baru ada program dari Pak Harto. Kemudian baru batu bara bisa naik daun. Itu kira-kira tahun berapa, Pak? Terus ya, ini tahun lanjut ke 60-an. Oh, 60-an ya. Nah, ini Iya. ada pertanyaan lanjutan dari peserta Pak Philip. Mengapa di Indonesia kita baru memakai batu bara untuk pembangkit listrik setelah tahun 2000? Padahal batu bara itu selalu lebih rendah harganya dari minyak. Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus. Philip Purnama itu sahabat saya. Masih sahabat, masih cinlang, satu marga Cia. Itu teman diskusi saya, Philip Utama. Oke, pertanyaan Philip Utama saya akan jawab. Zaman Pak Harto, ada PTBA, ada Indonesia Power. Zaman Pak Harto itu sebenarnya dia mengatur, dia dulu kan ada namanya rencana pembangunan jangka panjang, ya, yang 25 tahun. Ya, jadi Pak Harto itu sudah mengatur, dia bangun Indonesia Power di Tarahan, di Banten, karena dia ikut. Jadi kamu bangun pembangkit listrik tenaga uap batu bara, harus you punya boiler, itu harus sesuaikan speknya batu bara yang you punya. Pak Harto itu waktu itu dia matching. Ada Indonesia Power karena ada batu bara dari PTBA. Berdekatan kan? Ya, PTBA angkut batu baranya ke Tarahan pakai kereta api, nyebrang ke Banten. Ya. Nah, itu untuk Indonesia Power. Cerita Adaro. Kenapa Pak Harto bangun Python? Ada Python 1 sampai 9 sekarang. Ada Jepang, ada segala macam.
Karena Adaro punya batu bara, speknya dipakai untuk Python. Ya. Jadi sebenarnya tambang-tambang besar zaman dulu itu ada ininya, ada matchingnya antara tambang dengan pembangkit listrik tenaga uap yang besar-besar. Python. Jadi saya selalu guyon. Pulau Jawa, kalau kami Kalimantan nggak kirim batu bara ke Pulau Jawa aja, itu listrik satu Pulau Jawa padam itu. Karena dominasi pembangkit listrik di Jawa itu adalah pembangkit listrik tenaga uap. Bahan bakunya batu bara. Nah, sekarang baru dikombinasi dengan gas. Tapi dulu itu semua batu bara. Nah, sekarang ada Cirebon Power. Cirebon Power ini karena gandengannya dengan Kideko Jaya Agung. Karena mereka satu grup. Sekarang masuk grupnya Indika Energi. Ya, Kideka yang tadinya punya Korea, Samtan sekarang udah dimiliki oleh Indika Energi Nasional. Nah, itu matchingnya dengan Cirebon Power. Cirebon Power. Ya. Nah, sekarang bangun lagi di Cilacap. Bacanya adalah mau, asal kira seperti yang di atas. Kalau Cilacap. sorry Pak Herman, Oke, disuplai dari Adaro, Braukul, dan KPC. Arutmin sama, Arutmin juga dia mensuplai Python. Ya. Jadi tambang-tambang besar batu bara di Indonesia itu mereka sudah ada partnernya di Jawa untuk pembangkit tenaga uap yang besar-besar ya. Contohnya sekarang Adaro juga bangun 2.000 megawatt lagi di Batang. Nah, makanya Jokowi bangun satu kawasan industri 4.000 hektar di Batang. Saya kebetulan sudah tinjau. Setelah Jokowi groundbreaking 1 bulan, kami di Apindo diundang untuk meninjau kawasan industri di Batang. Batang ke pembangkit listrik Batang milik Adaro 2 kali 1.000 megawatt itu jaraknya cuma 11 km. Makanya bangun di situ. 4.000 itu tanahnya milik negara yang bangun karya-karya semua. Ya, dan di sana kawasan industri Batang tidak dijual. Semua sewa. Semua sewa. Jadi sebenarnya itu semua ada matchingnya, Pak Hengki. Ya, tambang besar batu bara dengan pembangkit listrik di Jawa yang besar-besar, semuanya itu mereka ada kontrak jangka panjang. Dan biasanya satu induk. Ya. Mereka ada, ya kira-kira begitu. Mungkin Ya, Pak Philip Utama mungkin masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi. Ini Oke, batu bara silakan. itu kan masuk kategori B3 ya, berbahaya. Sementara ada lawannya itu wood pellet, itu biasanya lebih efisien gitu. Jadi bisa bisa diaplikasikan ke tanah sebagai pupuk. Kemudian batu bara susah dibakar, kalau dibakar harus sampai benar-benar habis. Sementara kalau wood pellet itu bisa seperti kayu bakar ya. Jadi tapi kalorinya sama dengan batu bara. Nah, menurut Pak Herman, kira-kira di masa depan wood pellet ini bisa menggantikan batu bara sebagai sumber energi alternatif? Menurut saya wood pellet itu lebih cocok di PLTU kecil di daerah-daerah pelosok. Karena gini loh, konsumsi listrik terbesar di Indonesia adalah Pulau Jawa. Ya, saya pernah usulkan ke pemerintah, Sumatera deposit gitu besar, kita sulit sekali untuk mengeksploitasi karena masalahnya infrastruktur. Saya pernah usul ke pemerintah, batu bara sepanjang Bukit Barisan itu yang infrastrukturnya begitu sulit, kita kan sudah punya transmisi listrik Trans Sumatera Jawa. Kenapa tambang-tambang di sepanjang Bukit Barisan ini kita nggak bikin PLTU mulut tambang? Jadi tidak ada angkutan batu bara. Jadi pembangkit listriknya langsung di mulut tambang. Jadi tambangnya dibuka di tengah hutan atau di atas Bukit Barisan, nggak perlu lagi batu bara diangkut.
langsung dibakar di sana, keluarlah listrik dikonek ke transmisi Sumatera Jawa. Karena terus terang aja sampai detik ini listrik terbesar adalah dibutuhkan di Pulau Jawa. Apalagi kalau saya dengar Erlangga cerita, ya kebenaran saya dengan Erlangga sahabat, jadi dari dia masih ketum Asosiasi Emiten Indonesia, saya udah sahabat. Saya diminta jadi tim pengkajian batubara di Asosiasi Emiten Indonesia sampai hari ini. Sekarang beliau Menko. Waktu Menprin saya masih sering diskusi dengan beliau, sampai Menko juga masih. Jadi kembali lagi, saya cerita tentang Pulau Jawa. Oleh Erlangga, waktu dia Menprin, dia udah bikin klaster industri. Jawa Barat, dia bikin klaster otomotif. Dia bilang sama saya, Jawa Barat, saya mau jadikan Detroit-nya Indonesia. Karena UMP-nya Jawa Barat udah tinggi. Nah, makanya dia bikinlah pusat otomotif Indonesia di Jawa Barat. Semua merek dia undang untuk memperbesar pabrik-pabrik mereka. Toyota sudah komit akan investasi pabriknya di sini $7 miliar. Belum Mitsubishi, belum Suzuki, belum Honda, ya. Dan ingat, satu mobil itu komponennya 60.000 item. Kalau industri komponen di Thailand itu sudah ada 2.000 lebih pabrik komponen. Indonesia 1.000 pabrik komponen pun belum nyampe. Makanya Erlangga akan waktu dia Menprin, dia bikin klaster otomotif di Jawa Barat. Terus yang padat karya yang di Jawa Barat itu dia minta direlokasikan pabriknya ke Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah karena upah masih murah, kemarin saya ke Batang, ketemu Bupati Batang. Bupati Batang mengatakan dia UMR di situ masih 2 jutaan, tenaga berlimpah. Itu yang padat karya-padatnya dikumpulin di Jawa Tengah oleh Erlangga. Jawa Timur, dia bikin klaster industri agro. Nah, itu sudah dibagi sama Erlangga. Ya. Tapi saya sekarang Menko, tapi penggantinya masih sama-sama dia dari Golkar, sama-sama bekas anak menteri, Agus Gumiwang Ginanjar, anaknya Pak Ginanjar. Agus Gumiwang teruskan programnya Erlangga sampai sekarang. Ya, jadi itulah Indonesia sebenarnya khususnya untuk pemuda Teochew, ya, negara kita NKRI yang tercinta ini prospek masih sangat besar. Jadi saya harap pemuda-pemuda Teochew ini dengan optimis, dengan semangat untuk berinvestasi besar-besaran di negara NKRI yang kita cintai ini. Ya, nggak usah mikirin ke luar negeri. Negara kita ini bahan baku berlimpah, kesempatan untuk berbisnis berlimpah, ya. Ya, jangan terpengaruh oleh politik-politik yang afunturil, yang tiap hari kita terpengaruh oleh TV, oleh medsos. Ya itu sih, saya sampai bicara dengan World Bank di Washington DC, dengan suaminya Mari LK Pangestu, Adi Arsono, masih di Washington DC. Saya tanya Adi, lu tanya Mari, World Bank, pandangan World Bank terhadap Indonesia sekarang bagaimana? Menurut World Bank, Indonesia politik sangat stabil, ekonomi sangat stabil. Investor asing sudah berbondong-bondong ke sini untuk investasi. Loh, kita pemuda Teochew Indonesia malah berbondong-bondong ke luar negeri investasi. Kan kita diketawain orang asing. Orang Tiongkok aja berbondong-bondong ke sini investasi, orang Jepang berbondong-bondong ke sini investasi, ya. Korea berbondong-bondong ke sini investasi. Lah, kita pemuda Teochew Indonesia malah berbondong-bondong ke luar negeri. Ya. Nah, ini jadi harap kita orang Indonesia, keturunan suku Teochew. Ya. Jadi kita harus jadi tuan rumah untuk mereka, bukan mereka yang jadi tuan rumah untuk kita. Ya.
Ya, ini saya sebagai orang tua, saya berani ngomong begitulah ke pemuda-pemuda Teochew semua. Ya, apa saya masih lanjut? Tinggal 2 slide. Ya, bisa Pak. Pak Herman, kita punya waktu sampai 9.30. Jadi Oke. tadi Pak Herman sempat singgung memotivasi untuk terjun ke bisnis batu bara ya. Ini mungkin dalam waktu 30 menit ini Pak Herman bisa, kita udah buka sesi tanya jawab, ada pertanyaan. Ini menurut Pak Herman peranan liquid coal itu di masa depan Indonesia itu bagaimana ya? Karena jadi gini. Kalau pemuda-pemuda Teochew ingin terjun ke industri batubara itu dari hulu sampai hilir itu banyak pekerjaannya. Nah, pertanyaan saya sekarang, Anda mau jadi konsultan eksplorasi, ya, konsultan geologis and mining consultant, atau Anda mau jadi tukang gali batubara, tukang gali, kontraktor, atau Anda mau jadi tukang angkut, atau Anda mau jadi tukang angkut pakai trucking, atau Anda mau jadi buka laboratorium di tambang. Jadi banyak sekali yang bisa ikut berpartisipasi, atau Anda menyiapkan truck and bus untuk angkut batubara. Itu sudah masuk ke industri batubara. Ya. Jadi bukan harus punya tambang. Kalau punya tambang, minta maaf. Jadi sekarang Anda mau cari tambang yang bagus itu sulit sekali. Ya. Menurut data geologis kami di Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, tambang yang dieksplorasi 97% gagal. 3% aja yang berhasil. Coba persentasi berhasilnya kecil sekali. Apakah pemuda Teochew berani ambil risiko ke situ? Harus siap gagal. Karena yuk beli satu tambang, itu baru izin yang mau beli, mungkin sekarang udah harganya puluhan miliar, ratusan miliar. Belum tahu isinya ada apa enggak. Ya orang yang menjual ya bisa aja dia bikin sendiri di komputer, dia rekaya sendiri, deposit ada berapa. Kalau you nggak buktikan sendiri, turunin geologis untuk ngebor di lokasi itu, bagaimana you tahu depositnya ada? Nah, itulah risikonya. Makanya saya mengatakan, dari awal saya udah mengatakan, energi itu, bisnis energi itu padat modal, padat teknologi, high risk jangka panjang. Sekarang dunia ini, Indonesia termasuk, sudah mengatakan transmisi energi, transisi energi. Itulah transisi energi, maksudnya mau dari fosil ke energi baru dan terbarukan. Wah, itu hampir tiap hari saya diundang untuk webinar bicara itu. Ya, Bima Sena Energy Seri tiap minggu saya diundang. Ikut bicara, ikut dengar teman-teman bicara ya. Indonesia lagi kalau Jokowi sekarang maunya semua hilirisasi. Ya, semua energi baru dan terbarukan. Fosil kita hilirisasikan semua. Itu sih nggak salah ya. Ya, pola pikir Jokowi tidak salah menurut saya. Itu meningkatkan added value. Istilahnya Jokowi, jangan dulu kita cuma ekspor kayu log, ya, ekspor batu bara mentah, ekspor nikel mentah, ekspor mangan mentah, boksit mentah. Ya, sekarang kita coba menambah nilai tambah produk sumber daya alam kita. Saya mau ingatkan lagi kepada pemuda Teochew Indonesia. Negara Indonesia ada 17.000 pulau, itu terletak di untaian garis khatulistiwa. Kalau sudah terletak di untaian garis khatulistiwa, itu sepanjang tahun dapat siraman matahari. Kalau Amsterdam kan ada musim dingin, musim semi, musim gugur, musim panas. Di Indonesia tidak ada. Sepanjang tahun dapat siraman matahari. Dengan kata lain, Hengki, semua mineral yang ada di dunia, semua sumber daya alam yang ada di dunia, baik flora maupun fauna, maupun
mineral tambang, di dunia ada, Indonesia ada. Dan saya selalu mengatakan di semua forum yang saya jadi pembicara, semua ada, tapi tidak banyak. Biji besi kita ada, tapi kita kalah dengan deposit biji besi yang di Chili. Chili terbesar di dunia, tapi Chili cuma punya biji besi, ya, tidak punya yang lain. Nah, batu bara kita punya, tapi bukan terbesar. Deposit kita cuma 3% daripada dunia. Batu bara loh. Nah, nikel, oke, nikel kita boleh berbangga diri. Nikel kita punya 23% daripada deposit nikel dunia. Sehingga kita mengklaim kita punya deposit nikel terbesar di dunia. Makanya kita undang Tsingshan, undang Vertu Dragon, undang yang lain-lain. Sekarang Luhut saya dengar undang Korea juga, undang mana? Untuk bangun smelter, untuk bangun pabrik stainless steel, ya, untuk bangun pabrik. Ini saya baca koran kemarin, Erick Thohir sudah bentuk holding company BUMN Indonesia Baterai Corporation. Nah, kita mau jadikan Indonesia punya produksi baterai listrik, baterai untuk mobil listrik di dunia. Nah, ini cita-cita kita. Ya, ini kan holding baru bentuk, baru konsep. Ya, belum tahu realisasinya. Ya, mudah-mudahan terrealisasi semua. Ya, karena kita punya nikel, karena kita punya deposit nikel besar sekali. Iya. Nikel ore sudah dilarang ekspor, harus hilirisasi semua. Ya, itulah kira-kira begitu. Tapi saya sebenarnya masih ada 2 slide nih, boleh saya lanjutkan? Pak. Sambil Pak, mungkin jawab cepat dulu Pak Herman. Ini kalau liquid coal itu gimana Pak prospeknya? Kemudian juga teknologi nuklir itu gimana? Antara dua itu. Itulah, kalau liquid coal itu kan teknologi. Teknologi yang begini dari dulu Jerman udah punya. Ya, teknologi untuk batu bara cair, batu bara segala macam. Itu Jerman teknologinya paling jago. Masalahnya sekarang depositnya cukup nggak, kalorinya sama nggak, sesuai nggak, dan bankable nggak, karena itu padat modal Pak Hengki. Ya, kalau secara ilmiah, teknologi kita nggak usah pusing lagi. Teknologi Jerman dari dulu udah punya. Tinggal kita mau ambil teknologi Jerman atau teknologi dari Tiongkok sekarang, atau teknologi dari Amerika, atau teknologi dari mana? Dari Jepang. Teknologi sekarang fine, di dunia udah punya. Sekarang masalahnya dalam negeri kita depositnya cukup nggak, ya? Terus bankable nggak? Ada bank yang mau biayain proyek kita nggak? Nah, itu. Kalau bicara itu teknologi hilirisasi di dunia udah lama udah punya. Ya. Kalau untuk nuklir Pak Herman, nuklir? Kenapa? Yang kalau nuklir gimana sebagai pengganti energi? Prospek nuklir, teknologi nuklir. Nuklir. Bicara nuklir. Bicara nuklir kan bahan bakunya uranium. Ya. Menurut saya masyarakat kita yang belum disiplin ya Pak Hengki ya. Menurut saya itu kalau tenaga listrik nuklir itu jauh dari panggang api lah. Karena nuklir itu radiasinya gila-gilaan. Ya, menurut saya, menurut pandangan pribadi saya ya, tenaga listrik nuklir itu belum cocok untuk di Indonesia. Karena manusia Indonesia ini, minta maaf ya, kita ini manusia yang belum disiplin. Ya. Dan pendidikannya masih majority masih rendah. Jepang oke. Jepang karena manusianya udah terdidik semua, hidup udah teratur, itu pun masih di Fukushima masih bocor. Ya. Jadi nuklir itu memerlukan ekstra keamanan yang tinggi sekali. Ya. Memang nuklir secuil aja sudah menghasilkan listrik yang begitu besar. Memang kalau bicara efisiensi ya, uranium cuma secuil bisa menghasilkan listrik yang begitu besar.
Tapi menurut saya, Indonesia ini masih paling cocok adalah pembangkit listrik tenaga uap atau biomasa. Atau sekarang kita punya kebun sawit gitu banyak. Cangkrangnya kan bisa dibakar. Teknologinya Tiongkok paling jago. Ya, itu bisa untuk pembangkit listrik tenaga yang kecil-kecil. Ya, cocok untuk pelosok Kalimantan, cocok untuk pelosok Sumatera, yang di daerah-daerah pelosok lah. Boleh bangun pembangkit listrik tenaga pakai cangkang atau biomasa kayu dibakar atau yang kecil-kecil untuk 1 kabupaten atau 2 kabupaten, berapa kecamatan. Tapi kalau Jawa paling cocok adalah pembangkit listrik tenaga uap. Ya, karena Jawa ini sudah jadi pusat industri Indonesia. Dari Jawa Timur sampai ke Jawa Barat, boleh dikatakan semua industri ada. Kawasan industrinya gitu padat. Ya. Manusianya gitu padat. Ya, menurut saya begitu. Saya sebenarnya masih ada 2 slide nih, boleh saya lanjutkan? Masih ada waktu, Pak. Tapi boleh jawab cepat juga, Pak. Lanjut dengan liquid coal tadi. Tadi Pak Herman singgung kalau teknologi itu bukan masalah lagi ya. Bukan masalah. Jadi yang lain. Tapi apakah Indonesia juga mengarah ke sana? Terus kalau iya, pengaruhnya apa ke industri batubara yang sekarang? Enggak ada pengaruh. Jadi bisa jalan paralel. Oke. Karena gini, pembangkit listrik tenaga uap batubara Indonesia masih sangat besar. Masih butuh batubara kalau sampai tahun 2050, batubara kita untuk bakar di PLTU kita sudah mendekati 200 juta ton. Sekarang kita baru bakar 137 juta ton. Kita masih ekspor 400 juta ton lebih. Kembali lagi, batubara di Indonesia ini saya mengatakan masih pemerintah Indonesia menganggap batubara itu masih komoditis banci. Saya berani mengatakan banci. Kenapa? Satu sisi dianggap sebagai energi, harus diamankan untuk bakar oleh PLN. Namanya DMO, Domestic Market Obligation. Tapi teman-teman kita di Kementerian SDM kalau rapat dengan Sri Mulyani, Menteri Keuangan, rapat dengan Erlangga Menko Perekonomian, rapat dengan Komisi 7 di DPR, selalu ditanya, batubara PNBP-nya tahun ini berapa? Sudah tercapai berapa? Berarti batubara masih dianggap sebagai komoditas dagang untuk menghasilkan devisa, menghasilkan pendapatan negara bukan pajak. Karena kita kan bayar royalti, ya kan? Jadi satu sisi dianggap sebagai komoditas energi. Kalau energi kan masuk komoditas strategis nasional. Karena itu dia menghasilkan listrik. Di sisi lain, kita didorong ekspor untuk menghasilkan devisa. Karena kita masih butuh devisa banyak. Kita masih butuh PNBP banyak. Sehingga batubara ini tetap dianggap sebagai komoditi dagang. Sehingga 1 tahun kita produksi 600 juta ton lebih, 400 juta ton lebih kita ekspor menghasilkan devisa, menghasilkan pajak, menghasilkan PNBP. Sementara juga diwajibkan 25% dari total produksi batubara untuk memenuhi domestic market obligation, memenuhi pembangkit listrik PLN atau swasta, memenuhi boiler-boiler pabrik kertas, boiler-boiler pabrik semen, yang masih butuh batubara. Jadi batubara masih diperlakukan dua macam. Satu adalah komoditis energi, satu adalah komoditis dagang. Itulah Indonesia. Ya, baik, masih Pak. dia. Oke. Pak Herman, kita punya 15 menit lagi. Sisa slide Pak Herman bisa disampaikan dalam 5 menit mungkin. Jadi kita boleh. Saya cuma untuk pertanyaan dan kesimpulan nanti. Saya cuma sepintas saja menyampaikan slide
Indonesia Energy Supply and Demand Outlook. Ya, kalau turun naik saya nggak bicara lagi. Khususnya LNG. LNG itu kembali lagi, LNG itu perlu infrastruktur integrasi. Ya, perusahaan integrasi itu ya itu perlu bangun proyek transmisi pipa gas. Pemerintah rencana mau bangun Dumai Sungai Mangke, WNP Piping, Cirebon Semarang, Senipa Balikpapan. Itu antara lain untuk meningkatkan pemakaian LNG kita. Karena LNG kalau tidak ada terminal, tidak ada pipa, sama juga bohong. Ya, gasnya kita bisa sedot dari perut bumi, tapi kita tidak bisa alirkan ke konsumen. Makanya perlu infrastruktur terintegrasi. Nah, itu untuk, dan pemerintah punya willing. Karena di Indonesia Timur itu masih banyak sekali pembangkit listrik tenaga diesel yang kecil-kecil, sewa genset dari swasta. PLN sewa genset dari swasta, pakai minyaknya solar. Nah, itu pemerintah Jokowi sudah melangkah merombak, ada 60 titik pembangkit listrik tenaga diesel ini akan diganti pakai gas, pakai LNG. Nah, itu perlu piping. Itu piping ini penting sekali. Kalau gas itu kuncinya harus ada pipa, harus ada terminal, receiving terminal namanya. Terminal penerima gas. Ya. Kalau nggak ada terminal, gimana gasnya ditampung? Kalau nggak ada piping, gimana gasnya bisa dialirkan? Nah, itu kalau bicara gas ya. Oke, sekarang saya masuk ke slide terakhir mengenai Indonesia Energy Mix ya. Kalau Indonesia Energy Mix, cita-citanya Indonesia tahun 2025 energi new renewable energy itu akan sampai ke 23%. Kenyataannya sampai 2019 baru 9,15%. Ya. Nah, ini RUU tentang energi baru dan terbarukan itu sedang dibahas oleh DPR. Saya juga ikuti terus. Itu METI, Masyarakat Ekonomi Energi Terbarukan Indonesia. Itu cita-citanya kita akan naikin energi mix kita untuk new renewable energy itu sampai 23% pada tahun 2025. Ya, dengan kita campuran energi tersebut kita untuk kebutuhan listrik dan transportasi. Karena tahun 2025 itu cita-cita kita udah pakai mobil listrik. Mobil listrik kan perlu energi terbarukan ya. Tapi campuran energi 2020 untuk pembangkit listrik hingga bulan Mei masih didominasi oleh batu bara. Ya, batu bara tetap dominan di Indonesia sampai 2015 sampai 2019 masih cenderung naik terus. 2015 27,94%, 2019 masih 37,15%. Sampai bulan Mei masih dominasi batu bara. Ya. Jadi new renewable energy itu terbantu oleh mandatory B30 dari sawit. Jadi pemerintah memaksakan sawit harus dijadikan biofuel B30 dicampur dengan solar. Nah, itu meningkatkan persentasi dari new renewable energy. Ya, dibantu oleh B30, co-firing biomasa, ya, itu tenaga pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga fosil itu untuk mengkonversi pembangkit listrik berbasis fosil. Ya, itu cita-cita semua Pak Hengki. Ya, tapi kenyataannya konsumsi energi mix kita dominan masih tetap batu bara, nomor 2 minyak, nomor 3 gas. Jadi new renewable energy tetap masih yang terkecil sampai hari ini. Ya Pak Hengki. Kira-kira demikian
presentasi saya hari ini tentang energi. Semoga bermanfaat untuk semua pemuda Teochew Indonesia. Ya, apa yang saya paparkan pada malam hari ini. Ya, ada yang kurang, ada yang lebih, mohon dimaafkan. Dan feel free kalau ada perlu apa-apa, silakan kontak saya. Mungkin Olive bisa kasih nomor HP saya kepada teman-teman pemuda Teochew. Saya siap menerima pertanyaan dari semua pemuda Teochew Indonesia. Terima kasih, selamat malam. Ya, Pak Herman, terima kasih. Mungkin sekarang kita punya waktu 9 menit. Kalau dari peserta ingin tanya langsung ke Pak Herman, silakan. Jadi ingin berbicara langsung, jika ada. Oh, dari chat ada ya. Jadi Pak Herman, ada pertanyaan lagi dari Pak Philip Utama lagi. Di chat aja nih. Tahun ini ekspor batu bara akan dibebaskan lagi. Apakah nggak kontradiksi Pak dengan target hilirisasi Pak? Minta maaf, hilirisasi itu baru tahap studi kelayakan. Masih tahap FS. Realisasi industri hilirisasinya 5 tahun lagi kalau bisa realisasi itu sudah alhamdulillah. Jadi pada detik ini hilirisasi baru bergaung sebagai berita di medsos, berita di koran. Tapi realisasi hilirisasi batubara nanti secara fisik mungkin 5 tahun lagi. Ya, jadi batubara tetap masih seperti yang dulu. Diizinkan oleh pemerintah gali sampai 600 juta ton. Tetap aja masih 400 juta ton lebih boleh ekspor. Sisanya dipakai dalam negeri. Dalam negeri masih klasik, yang pakai PLN, pembangkit listrik swasta, pabrik semen, pabrik kertas. Kalau briket batubara ada briket. Itu dipakai sama peternak ayam di Jawa. Ya kira-kira begitulah. Jadi hilirisasi masih dalam perencanaan, studi kelayakan. Masih tahap studi kelayakan. Yang namanya hilirisasi batubara. Jadi masih wacana Pak? Ya boleh dikatakan masih wacana lah. Masih wacana. Oke, Ya. sebagai penutup Pak Herman. Dan saya katakan Pak Hengki, iya. hilirisasi mudah disebut, sulit dilaksanakan. Karena beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria paling berat adalah bankable nggak itu hilirisasi. Oke. Ya. Kalau tidak bankable, duit dari mana? Kalau bank nggak mau kasih duit. Ya. Teknologi sudah ada. Silakan dipilih mau teknologi Jerman, teknologi Jepang, teknologi Tiongkok, teknologi Amerika, teknologi tinggal pilih, sudah ada hilirisasi. Tinggal sekarang ini proyek hilirisasinya bankable nggak? Itu aja. Betul. Saya setuju ya? Pak. Oke. Juga termasuk dengan tadi energi mix sih tadi. Betul. Jadi walaupun pemerintah punya semangat menggebu-gebu, tapi kalau market responnya berbeda itu nggak akan terjadi. Misalnya target. Misalnya kembali lagi energi mix. Kalau hilirisasinya tidak jalan, ya, new renewable-nya tidak jalan. Malah saya dengar teman-teman di masyarakat energi terbarukan Indonesia, Pak Surya Dharma presidennya, kebetulan teman dekat, teman diskusi, malah RUU new renewable-nya lebih cenderung bicara nuklir. Loh, kalau nuklir ya nanti juga sama juga bohong. Sudah ada undang-undangnya, tapi realisasinya juga nggak bisa jalan. Iya. Ya itu yang saya katakan, nuklir itu sangat riskan untuk Indonesia. Nah, ya kan? Ya. Oke. Cukup. Mungkin ya satu kesempatan terakhir, mungkin kalau ada yang mau nanya ke Pak Herman sebelum saya
Ya, selamat malam. Oh, Pak Kemas, silakan Pak. Ya, Mas Hengki. Guten Abend, Pak Herman. Ya, Pak Herman katanya lama di Jerman, jadi saya pakai Guten Abend aja sebentar. guten Abend, guten Abend. We get Ihnen. Good, danke. Oke. Pak Herman, tadi saya cenderung mendengar semangat atau paling tidak melihat bahwa industri batubara ini untuk di negara kita ini sebenarnya masih peluangnya masih besar. Nah, kebetulan saya berkecimpung di dunia trading batubara dan transporternya. Nah, melihat tadi agak sedikit disinggung mengenai PLTU mulut tambang ya, yang akan mungkin kalau saya dengar dari PLNBB itu mereka sudah membuat divisi mulut tambang, mungkin arahnya ke sana. Nah, bagi dunia kita, bagi para pemuda yang memang memulai atau sudah berkecimpung di era transporter batubara, ya agak ironis ini transporter batubara ini tidak sama seperti pengangkutan barang-barang atau tambang lainnya yang sifatnya lebih tinggi. Karena memang di transporter angkutan laut ini memang dia tidak ada tarif ya. Sehingga kadangkala pada saat batubara turun ataupun pada saat ada persoalan dengan tambang atau dengan industri batubara, sehingga transporter batubara pun ikut dipres mengenai harganya. Terutama PLN ya, ikut andil dalam hal rumus-rumus bagaimana freight itu harus ditentukan. Nah, kedepannya sebagai, ya saya bisa katakan Bapak lebih banyak di dunia batubara dan paling pasti juga berkecimpung di dunia transporternya untuk pengangkutan batubara juga. Ini kedepannya seperti apa Pak? Apakah penyetaraan harga di bidang angkutan batubara itu juga bisa dilakukan di negara kita? Oke, saya jawab ya. Saya juga punya 19 set tuck and batch. Ya. Saya juga punya 3 fruiting crane. Ya, saya juga punya 3 oil tanker charter ke Pertamina. Ya. Kalau bicara transporter itu adalah front terdepan. Kalau tambang batu bara harganya jelek, terus produksinya berhenti, ya tambang kecil-kecil sih gampang buka tutup ya, KP-KP kecil ya. Tapi tambang besar nggak mungkin ya. Ya hati-hati kalau you melayani tambang kecil, harus hadapi risiko itu. Karena begitu tambang kecil tutup, transporter mati duluan. Kalau bicara penyesuaian harga, namanya kita dagang ya, gimana bisa kompak. Kalau pasti perang harga. Kalau perang harga ya perang efisiensi ya. Jadi nggak mungkin semua transporter di Indonesia itu sekian ribu tuck and batch kita ajak. Coba duduk di DPP Insa, tanya Pak Paulis, tanya itu teman-teman yang di DPP Insa. Saya juga pernah di DPP Insa tanya Pak Kaharcua atau Pak siapa, Pak Susanto. Itu nggak mungkin tanya Aweng, Randy, Aweng juga di Tiociu. Punya 670 set ya. Jadi selalu perang harga, selalu adu efisiensi, selalu berebut customer masing-masing. Kebetulan kalau saya handle batubara sendiri. Jadi punya captive market. Tapi kalau yang you punya transporter free fight, hati-hati. Harga batubara turun, tambang-tambang kecil tutup, transporter berhenti duluan. Karena yuk kalau nggak punya batubara untuk angkut, ya terpaksa itu tuck and batch gantung di pohon. Tunggu muatan. Ya kan? Ya you tahu sendiri ya, tuck and batch satu hari gantung di pohon tuh biayanya udah berapa. Ya. Kecuali kamu sekarang bisa diversifikasi angkutan ke nikel. Nikel saya dengar lagi rame. Ya, sahabat saya satu, dia punya sekian ratus set, dia ada 560 set, dia sewakan ke orang-orang Tiongkok di Tsingshan. Dia bilang kalau sewa ke Tsingshan,
Lu kalau bikin baru nggak mungkin lu bisa survive karena harga Tiongkok lu tahu sendiri. Maunya kita nggak usah untung, dia aja yang untung. Harga disembelih habis-habisan. Ya, kebetulan tongkang saya tongkang lama, kata teman saya, sudah nggak punya hutang di bank, ya cincailah. Ya orang Cingsan mau sewa murah ya saya sewain lah, asal jangan rugi aja lah. Kira-kira begitulah, ya. Kalau untuk bicara tak and bat ya. Ya harus Baik, ya. harus jeli cari pelanggan yang stabil. Ya, kalau bisa long term, ya. Jangan main spot, jangan main spot. Ya. Itu saran saya ya. Oke. Oke, Pak Herman. Terima kasih penjelasannya. Ini karena waktu udah habis. Jadi harus kita tutup, dilanjutkan dengan foto-foto. Tapi sebelum ke sana, mungkin saya akan rangkum sedikit 1 tahun dulu karena memang pandemi COVID gitu ya. Kemudian juga Pak Herman jelaskan banyak peluang untuk Indonesia, terutama pemuda Teochew, untuk terlibat dalam sektor ini, sektor batubara dan energi secara umum. Mungkin sedikit saja Pak Herman bisa kasih informasi kalau misalnya pemuda Teochew yang mungkin malam ini nggak bisa gabung di webinar kita, kebetulan nonton di YouTube, kira-kira harus kontak kemana? Apakah bisa boleh kontak HP atau HP bisa website? kontak HP saya aja, HP saya. Oke. Mungkin juga untuk Olive atau Kurnia Hia, untuk peserta yang nggak bisa gabung misalnya, apakah ada informasi di website Pemuda Teochew Indonesia beserta slide-nya, selain misalnya dari lihat rekaman di YouTube itu? Mungkin bisa dikasih informasi juga sedikit? Silakan cantumin nomor HP saya aja, nggak apa-apa. Oke. Kalau begitu, saya tutup diskusi kita malam ini. Terima kasih banyak Pak Herman dan Ya, semuanya. sama-sama. Semoga kita bisa ketemu lagi di masa depan dengan topik berbeda. Jadi saya serahkan acara ke Cia Olive untuk sesi foto-foto. Silakan. Terima kasih Pak Hengki, terima kasih Pak Herman. Baiklah, kita akan lanjut ke sesi foto. Diharapkan semua hadirin open video. Silakan Haryanto ya, Dina C, Felice, Ivianti C, silakan dibuka videonya, kameranya silakan dibuka. Oke, siap-siap ya. Jangan lupa senyum. 1, 2, 3. Oke, kita buka halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sudah bersama. Sama-sama. Oke, sama-sama. Kurnia, terima kasih Kurnia. Ya, saya mau tambah di sini yang kata-kata terakhir ya. Ini benar-benar malam ini hebat sekali. Nah, ini sepertinya Pak Herman sangat-sangat mendalami tentang bisnis batubara. Jadi dan juga Pak Hengki juga sangat jelas sekali tentang ekonomi secara keseluruhan dan bukan cuma di Indonesia tapi secara internasional juga. Dan mudah-mudahan ya malam ini ya diskusi ini bisa membawa masukan untuk yang belum tahu dan kalau yang sudah tahu lebih dalam lagi pengetahuannya. Dan mudah-mudahan kita bisa adakan acara semacam ini ke depan dan mudah-mudahan ajak teman-teman juga ikut. Nah, sebelum saya tutup, saya benar-benar terima kasih Pak Herman, Ya, Pak Hengki, sama-sama. Olive, Sama-sama. Dasono dan semuanya kalian di sini. Ya, An ya, Sese. Sese. Malam. Ya. Selamat malam. Ya, Sese. Bagi ahli Aceh yang ada selanjutnya ada berminat untuk bertanya ke Pak Herman, mungkin bisa menghubungi